Halo saudara-saudari, sekarang kita akan ke pembahasan berikutnya, yaitu bahas soal function atau dikenal kata lain adalah methods. Jadi kalau ada yang bilang methods atau bilang itu function, itu sama aja ya, tapi biasanya di Python itu biasa menyebutkannya itu adalah methods. Nah, function itu apa sih? Function itu sebenarnya atau methods ini adalah bagian terkecil dari sebuah programan gitu ya. Tapi kan ada variabel dan lain-lain bang. Nah, sebenarnya teman-teman nantinya pas kita udah belajar soal object oriented programming, kita akan tahu ternyata function itu bagian terkecilnya. Nah, selain itu juga metode atau function ini juga adalah yang mempunyai serangkaian sintaks yang mempunyai tujuan khusus gitu ya. Jadi punya fungsi khusus ya, namanya juga function ya, punya manfaat tersendiri di dalam pemrograman. Dan dia itu serangkaian programnya itu bisa dipanggil. Ya, dia punya nama dan dia bisa dipanggil dan mempunyai nilai juga gitu ya. Contoh di sini cara penulisannya gimana sih? Cara penulisannya untuk membuat sebuah metode atau function biasanya kita mulai dengan tulisan def gitu ya. def lalu spasi terus nama metodenya apa. Contoh lah ini def spasi sapa di mana ini adalah nama function atau metodenya. Terus di sini kurung buka tutup nih. Di dalamnya ini ada yang namanya ini adalah argumen. Ya, ada juga yang bilang ini parameter. Ya, itu mau argumen atau parameter gitu ya. Nah, ada titik dua, lalu ada masuk ke dalam saudara-saudari. Ini masuk ke dalam sama kayak loops atau si if else gitu ya, ada masuk ke dalamnya. Nah, berarti ini serangkaian yang ada di dalam sini ini adalah bagian dari si functionnya gitu ya. Jadi ini bagian dari functionnya. Nah, ini teman-teman tahu ya, ini adalah docstring, gimana ini untuk menjelaskan maksud dari metode ini atau function ini apa, kayak gitu, biar jelas. Nah, lalu ini adalah rangkaian si sintaksnya, bisa beberapa baris atau bisa cuma satu baris doang, terserah penggunaannya gimana. Contoh lah ini adalah function sapa, di mana dia itu bakal ya bikin manggil doang, oi namanya siapa, WhatsApp bro, dan lain-lain. Nanti ini kan argumen ya, argumen itu sebenarnya opsional teman-teman. Jadi bisa teman-teman pakai atau tidak perlu dipakai, tergantung function yang mau dibuat itu argumentatif atau tidak, butuh argumen atau tidak, seperti itu. Nah, untuk pemanggilannya sendiri, pemanggilan si metode ini, tinggal sebutin aja nama metodenya atau nama functionnya, lalu kalau ada argumennya silakan sebutkan argumennya. Jadi argumen itu sebagai apa ya? Inputan dari luar untuk si metode tersebut. Gitu ya, kalau misalnya butuh inputan dari luar, butuh variabel dari luar, masukin ke dalam argumen. Tapi kalau nggak butuh ya udah nggak usah dipanggil argumennya. Seperti itu. Nanti pas kita panggil functionnya atau metodenya, nanti dia akan memberikan output seperti yang kita mau. Seperti itu. Kalau nggak dipanggil gimana bang? Kalau nggak dipanggil, metodenya akan diem aja, tidak dilakukan apa-apa, gitu ya. Kita coba dulu sekarang kita bikin sebuah function atau metode sederhana. Contoh ya def, misalnya manggil gitu ya. Di sini kita bikin non argumentatif, jadi nggak ada argumennya. Jadi langsung print. Cara printnya ini adalah kita bikin jadi panjang aja, jadi ada beberapa baris lah, jadi teman-teman bisa tahu kalau metode itu atau function itu bisa beberapa baris. Misalnya kita nge-print garis aja sini kan gitu kan. Terus ini print lagi. Uh, Halo, apa kabar nih gitu ya. Contoh, terus kita print lagi, di mana printnya itu kita kasih garis lagi aja ya, ya gitu. Segini ya. Nah, kalau kayak gini terus kita coba jalanin metodenya, ini nggak akan terjadi apa-apa teman-teman, karena memang tidak dipanggil si metode atau functionnya. Caranya adalah teman-teman bisa panggil si manggil. Nah, ini langsung ada nih manggil. Nah, manggilnya gini doang bang, nggak bisa. Kalau gini doang, yang terjadi juga sama, tidak akan terjadi apa-apa. Teman-teman perlu buka kurung buka tutupnya, yang menyatakan memang dia functionnya dipanggil. Kalau kayak gini gimana? Oh, kalau kayak gini, maka yang terjadi adalah gini. Tuh ya, halo apa kabar nih? Ini contoh function yang non-argumentatif. Tapi kalau yang pakai argumen, kita bikin lah. Kita bikin lagi, misalnya sini. Dua function ya.
Kita copy aja sini, kita taruh sini. Ada function misalnya manggil 2 manggil-manggil, terus kita bikin nama sini, ada argumen dari luar kan, jadi kita butuh inputan dari luar. Misalnya kita komain sini, koma, kita pakai formatting string ya, f di mana di sini halo, panggil siapa namanya, siapa namanya ya, nggak tahu kan mau disebutin. Ini ya, oke, kurawal nama. Nah, kalau kayak gini ada dua function ya di sini, ada dua metode di sini, ada ini bisa buka tutup ya kalau misalnya mau simpel dibukanya, kalau mau simpel dilihatnya. Nih kalau kayak gini berarti yang dipanggil cuma satu metode doang ya, yang manggil dua nggak dipanggil kayak gitu. Tapi kalau misalnya gini, nah ini kita manggil function yang ini atau metode, dia butuh diisi argumennya. Misalnya namanya siapa, Uno ya, pasti dia akan manggil seperti ini, halo Uno apa kabar nih, dia manggil yang ini gitu ya. Bang, kalau misalnya ternyata dia ada argumennya, argumentatif, tapi kita lupa ngisi. Nah, kalau kita lupa ngisi, akan muncul error. Ya, dia minta nih, manggil 2, missing 1 required positional argument. Nama. Seperti itu. Ya, apaan tuh Bang positional argument? Nah, nanti kita bahas di selanjutnya, oke? Enggak, di selanjutnya di video ini juga, tapi sabar. Ya. Oke, ini cara manggil dan cara bikin function atau method. Nah, ada lagi. Kalau misalnya kita bikin sebuah metodenya dia itu berupa operasi matematika atau logika di dalamnya, oke? Misalnya kita sini tambah-tambahan ya, tambah-tambahan atau kali-kalian deh, kali-kalian, perkalian gitu. Di mana kalau perkalian itu kan butuh dua bilangan ya, atau lebih ya, kita bikin dua bilangan aja, di mana bilangan 1 dan bilangan 2-nya adalah A dan B. Nah, terus kita bikin perkaliannya adalah C sama dengan A kali B. Simpelnya begini aja. Simpelnya begini. A kali. Nah, biasanya kalau teman-teman kayak gini, kita langsung, wah pakai print Bang. Ya pakai print. Anggap aja begitu dulu ya. Nah, ini saya mau ngasih tahu perbedaannya apa. Oke, ini manggilnya nggak kita panggil dulu. Jadi kita biarkan dua fungsi di atas. Jadi kita fokus ke fungsi yang ini aja. Oke. Kalau kayak gini gimana tuh Bang? Kita panggil ya, kita panggil di mana perkalian, di mana dia minta dua argumen, positional argumen ya. Di mana A itu misalnya kita kasih 10, B-nya itu misalnya kita kasih 20. Nah, kalau kayak gini hasilnya berarti teman-teman bisa tahu itu adalah 200. Secara output ini benar, Tapi kalau seandainya kita mau ambil nilai dari perkalian ini nggak bisa ya. Kita mau ambil misalnya function atau metode ini kita masukin ke dalam sebuah variabel misalnya gitu ya. Kita punya variabel itu hasil dari apa, dari perkalian. Contoh lah kayak gini, kita x-in dulu terus kita taruh sini ya, hasil perkalian 10-20. Nah, kalau kayak gini berarti kita mau ngeprint siapa? Kita mau ngeprint hasilnya kan sebenarnya gitu kan. Sebenarnya kalau kayak gini tanpa di print pun dia udah ngeprint, karena di dalam function perkalian itu sudah ngeprint gitu ya, karena ini sudah ngeprint. Tapi si hasil ini tidak akan ada nilainya teman-teman. Ini kan variabel, tapi lihat hasil no one, dia itu nggak ada nilainya kayak gitu. Terus gimana supaya kalau misalnya ternyata teman-teman mau hasil ini dikalikan dengan atau dilakukan operasi matematika selanjutnya gitu ya, misalnya atau operasi logika atau perbandingan ataupun if else dan lain-lain gitu ya, ternyata nggak bisa. Ini tuh gini, misalnya si hasil ini misalnya kita mau gimana ya, kita langsung cetak aja print si hasil ini mau ditambah 1 gitu. Nah, secara logika kan hasil berarti dia 200 gitu, tambah 1 ya 201 gitu. Ternyata di sini tidak akan jadi error teman-teman, karena si hasilnya itu nilainya bukan 200. Ya, 200 ini hasil perkalian yang sudah di print gitu ya. Si C-nya ini. Nah, si perkalian ini atau si hasil ini nggak ada nilainya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan nilai
dari sebuah perkalian ini, teman-teman butuh mengembalikan nilai, yaitu adalah menggunakan return. Ya, ini untuk memanggil fungsi dan mengambil nilainya. Contoh ya, di sini adalah hitung A sama B, A sama B, return si C-nya. Jadi, nilai C akan menjadi nilai si ngitung. Nilai ngitung akan menjadi nilai si hasil. Kita print hasil, maka outputnya akan 5. Kayak gitu. Contoh di sini, kita ubah dengan benar ya. Ini kita nggak print lagi, tapi kita langsung return si C-nya. Jadi nilai C akan menjadi nilai si perkalian. Nilai perkalian akan menjadi nilai si hasil. Maka dari itu, bisa teman-teman lihat dari kintip aja dari sini. Nah, hasil literal 200. Karena dia tahu nih 10 kali 20 sama dengan 200. Maka ini bisa dilakukan perkalian dan operasi matematikal ini. Jadi hasil ini udah ada nilainya. Kalau kita print si hasil, nilainya akan jadi 200. Seperti itu ya, untuk nge-return atau mengembalikan nilai dari sebuah metode atau function. Nah, oke, segitu dulu aja. Habis ini kita akan bahas soal argumen di function atau metode. Oke, lanjut ke video berikutnya.